Selanjutnya kita akan berbagi pengalaman lagi bersama mahasiswa berprestasi. Di sini ada 2 sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Ada Satria Saputra dan juga Elda Aliatika. Apakah sudah bergabung bersama kita? Ya, Elda? sudah, ya. Siap, sudah Kak. Ya, terima sudah. Kasih untuk Elda. Bagaimana Elda? Iya, halo. Oke, terima kasih. Apa kabar Satria dan juga Elda? Sehat-sehat baik. Ini Elda dari mana online-nya? Langsung dari Aula Rahan. Oh, langsung dari Aula Rahan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan membacakan CV yang pertama ya. Pertama ada Satria Saputra, tepat tanggal lahir Jambi 17 Juni 1998, asal Jambi, dan juga saya ulangi. Satria Saputra, tempat tanggal lahir Jambi 17 Juni 1998, alamat Jalan Bukit Keminting 2 nomor 8, dan riwayat pendidikan ada di SD Negeri 68 6 Kota Jambi, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Falah Kota Jambi, SMP Negeri 14 Kota Jambi, SMA Negeri 6 Kota Jambi, dan Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, pengalaman organisasi sebagai anggota Psychology Club Fakultas Kedokteran UPR, Divisi Academic Asian Medical Students Association FK UPR, Divisi Social Responsibility Paguyuban KSE UPR, Divisi PSDM Senat Mahasiswa FK UPR, Divisi Kaderisasi Muslim Medical Students FK UPR, anggota English Debate Club Universitas Palangkaraya, anggota UKM Program Kreativitas Mahasiswa UPR, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum Karya Salemba 4 UPR. Untuk pengalaman pelatihan, seminar atau workshop yang telah diikuti oleh Satria, ini ya saya bacakan mungkin dari tahun 2018 ya Satria ya. Ada LKMM Fakultas Kedokteran UPR tahun 2018, LKMM ISMKI Wilayah 3 tahun 2018, pelatihan penulisan proposal PKM FK UPR tahun 2018, seminar kebangsaan Pancasila sebagai ideologi negara tahun 2019, workshop preparasi kadaver FK UPR tahun 2019, dan juga sebagai asisten dosen Departemen Anatomi FK UPR. Dan juga prestasi yang telah Satria raih ini pada saat itu ya, pada saat perkuliahan atau sedang menempuh pendidikan di UPR, sebagai juara 1 lomba debat bahasa Inggris atau dalam rangka NUDC di tingkat Fakultas Kedokteran UPR tahun 2019, juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres Fakultas Kedokteran UPR tahun 2019, juara 1 lomba pidato putra seprovinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, juara 1 lomba debat bahasa Inggris tingkat UPR 2019, dan juga sebagai first best speaker lomba debat bahasa Inggris tingkat UPR 2019, dan sebagai juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi UPR 2019, sebagai peserta Indonesian Medical Sciology Olimpiade 2019, peserta Regional Medical Olimpiade 2019, dan juga penulis buku antologi puisi dengan judul Rasa dalam Bencana tahun 2019. Mungkin ini saya singkat saja membacanya. Dan untuk narasumber kedua kita, di sini ada Elda Aliatika. Tempat tanggal lahir Palangkaraya, 1 Desember tahun 2000. Jurusan atau prodi Kimia. Dan alamat di Jalan Meranti, Gang Istiqomah nomor 22, Kota Palangkaraya. Dan ada pun beberapa karya yang pernah dibuat oleh Elda sendiri, ini sekitar 7. Salah satunya ada di yang terbaru tahun 2020, sintesis katalis NIZSM
Strip 5, Mesopori untuk konversi limbah plastik menjadi bahan bakar cair demi mendukung kemandirian energi di masa depan. Ini dalam rangka Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional tahun 2020. Dan juga penghargaan yang pernah diraih oleh Elda. Ini ada 2. Yang pertama, juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional MIP Fantastik yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara tahun 2018 dan juga juara Best Presenter Lomba Karya Tulis Ilmiah MIP Fantastik oleh Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Oke, baik. Langsung saja di sini kita sharing-sharing aja untuk memberi inspirasi dan juga motivasi kepada mahasiswa baru yang akan memasuki dunia perkuliahan agar bisa berprestasi dan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Oke, yang pertama untuk Satria. Selamat siang, Satria. Ya, selamat siang, Kak. Ini tadi saya baca CV Satria banyak sekali meraih lomba-lomba dari debat dan juga yang berbau di bidang kedokteran seperti itu. Dari semua prestasi yang Satria pernah raih, apa sih kebanggaan atau privilege yang kamu dapatkan dari prestasi yang telah kamu raih? Apakah ada suatu hak istimewa atau apa sih setelah aku dapat prestasi ini, apa kebanggaannya? Silahkan, Satria. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kalau ditanya mengenai apa hal-hal yang saya dapatkan pada kompetisi yang sudah pernah saya menangkan, itu pertama pasti adalah penghargaan yang diberikan oleh pihak penyelenggara itu sendiri, dan yang kedua adalah ada rasa kebanggaan tersendiri dan rasa syukur. Syukur inilah yang saya dedikasikan pertama untuk kedua orang tua dan juga untuk dosen-dosen, tenaga pendidik, pada guru-guru saya, bahwasanya ini adalah hasil dari apa yang sudah mereka didik kepada saya, apa yang sudah ditransformasikan, ilmu yang sudah ditransformasikan selama ini, dan juga sebagai salah satu bentuk apresiasi yang saya berikan juga kepada universitas karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu, untuk studi di Universitas Palangkaraya yang tercinta ini. Jadi selain dari hal hadiah ataupun apresiasi yang saya dapatkan dari pihak penyelenggara, ada rasa sebagai ucapan terima kasih ataupun rasa syukur saya berikan kepada kedua orang tua dan juga guru-guru dan juga universitas ini sendiri. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Satria. Selanjutnya untuk Elda. Ya, Kak. Pertanyaan yang sama. Oh ya, namun sebelum saya lanjutkan ke Elda, saya mengingatkan untuk teman-teman mengisi absen atau daftar hadir di sesi materi ketiga. Ini ada linknya di kolom komentar atau kolom chat, bisa diisi. Dan selanjutnya Elda, sama pertanyaannya seperti Satria. Dengan adanya prestasi atau penghargaan yang pernah Elda raih, apa kebanggaan dan privilege-nya yang pernah yang Elda dapatkan seperti itu? Ya, terima kasih, Kak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Aliatika. Jadi sebelumnya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwasanya prestasi yang pernah saya raih tidak hanya 2 ya seperti yang dibacakan oleh Kak MC tadi, tapi ada 5 lagi prestasi yang belum dibacakan. Salah satunya itu prestasi yang paling membanggakan bagi saya itu meraih medali perak dalam ajang International World Invention and Technology Expo di Jakarta waktu itu yang diselenggarakan oleh Innova. Kemudian apa sih kebanggaan dan privilege bagi saya setelah saya meraih beberapa prestasi selama kurang lebih 2 tahun saya menempuh perkuliahan. Itu yang pertama, jelas saya merasa bangga karena saya bisa mengharumkan nama baik fakultas bahkan Universitas Palangkaraya di kancah nasional hingga internasional. Kemudian yang saya rasakan itu adalah kemajuan bagi diri saya sendiri, upgrade skill bagi saya, bagaimana saya berbicara di depan umum, bagaimana saya mengkaji ide-ide terutama mengenai bidang ilmu saya yaitu kimia ya. Jadi selama saya mengikuti kompetisi itu saya banyak sekali belajar bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita menyajikan informasi, bagaimana kita solid dengan tim kita. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Kak.
Oke, baik. Terima kasih untuk Elda juga yang telah mengingatkan bahwa ada kekurangan tadi pada saat pembacaan CV ya. Oke, jadi ini kedua mahasiswa berprestasi telah mengharumkan dan membanggakan tidak hanya dirinya sendiri, namun dapat mengharumkan nama fakultas hingga universitas, bahkan mungkin regional ya, seperti Kota Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Oke, nah ketika mengikuti lomba, terutama untuk kalian berdua, namun Satria, ya, ketika mengikuti lomba, karena saya baca banyak pernah meraih juara 1 debat seperti itu ya, bagaimana cara agar dapat percaya diri tampil di depan orang banyak? Satria. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Cara kita bagaimana untuk percaya diri dan membangun rasa confidence di depan publik itu pertama tidak lepas dari latihan. Saya pun pernah pertama kali ketika saya berada pada panggung kompetisi, itu saya pernah mengalami yang namanya demam panggung. Tapi itulah naluri alamiah manusia. Dan seiring berjalannya waktu, panggung kedua, panggung ketiga, panggung keempat, kita sudah menjadi terbiasa, lebih percaya diri lagi. Jadi jika kita tidak pernah mengikuti kompetisi-kompetisi yang serupa, maka itu adalah hal yang wajar jika kita merasa tidak percaya diri, kita merasa lebih inferior dibandingkan kompetitor lain. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus berlatih, maka kita akan membangun rasa kepercayaan diri itu secara otomatis. Karena kita ingat sebuah pepatah bahwa practice makes perfect. Jadi tidak ada kata bahwasanya kita langsung sempurna. Tidak, pasti kita mengalami yang namanya proses pelatihan itu sendiri. Dan bahkan dengan melalui proses pelatihan itu kita bisa lebih dari apa yang sudah kita ekspektasi selama ini. Kita bisa lebih dan melampaui batas yang selama ini kita bayangkan. Bukan hanya practice makes perfect, tapi juga perfect practice yang harus kita lakukan. Jadi setiap latihan-latihan, setiap training itu harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Sehingga perfect practice itulah yang akan mencapai dan melampaui batas-batas yang selama ini mungkin tidak pernah kita bayangkan. Mungkin itu Kak, cara membangun kepercayaan diri dan juga rasa confidence itu. Oke, terima kasih. Berarti latihan, dan dari situlah kita mendapat pembelajaran melengkapi apa yang kurang dan juga yang belum dapat kita lakukan seperti itu ya. Benar sekali ya. Selanjutnya untuk Elda, bagaimana cara agar percaya diri tampil di depan orang banyak? Karena tadi Elda mengutarakan bahwa presentasi, tentunya ada presentasi karya ilmiah ya. Bagaimana itu cara mengatasi rasa gugup, karena pasti kita semua mengalaminya gitu. Baik Kak, terima kasih. Kalau untuk membangun rasa kepercayaan diri, seperti kata Kak Satria tadi, bahwasanya rasa gugup, demam panggung itu manusiawi. Apalagi bagi kita yang baru pertama kali berdiri di depan orang banyak dan harus berbicara, begitu kan. Akan tetapi, yang bisa kita lakukan itu yang pertama, seperti yang sudah dibilang oleh Kak Satria tadi, perbanyak latihan, terus-menerus latihan. Kemudian yang kedua, harus berani mencoba. Karena kalau kita hanya latihan saja tapi tidak mencoba, percuma. Jadi kita harus berani mencoba bagaimana kita berbicara di depan umum. Bisa kita memulainya dari lingkup yang paling kecil dulu, misalnya di depan keluarga, di depan teman-teman terdekat, baru kemudian hingga akhirnya kita bisa berbicara di depan khalayak umum, begitu kurang lebih Kak. Oke, lanjut sedikit untuk Elda. Dari sekian karya yang pernah dibuat dan juga kompetisi yang diikuti, bagaimana cara membagi waktu antara perkuliahan dan juga kompetisi atau lomba gitu seperti? Untuk cara membagi waktu antara perkuliahan dan kompetisi itu sendiri, biasanya ketika saya mengikuti kompetisi, saya kan dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, itu kami diberikan yang namanya tenggang waktu atau deadline. Jadi kita harus mengikuti deadline tersebut. Misalnya dalam minggu depan sudah harus menyelesaikan ini, maka kerjakanlah itu mencicil gitu Kak. Jadi sedikit demi sedikit kita kerjakan, jangan langsung mengerjakan ketika akhir-akhir hendak disubmit atau hendak dikumpul begitu. Oke, berarti jangan menunda sesuatu yang bisa kita kerjakan. Iya. Oke, untuk Satria sendiri bagaimana cara membagi waktu dari sekian banyak kompetisi yang telah diikuti? Ya, baik, terima kasih Kak. Saya sepakat sama Elda tadi, kuncinya adalah waktu. Time management. Jadi hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah atur skala prioritas. Mana hal yang penting dan mendesak
mana hal yang tidak penting dan mendesak, mana hal yang mendesak dan tidak penting, dan mana hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Selalu upayakan untuk mendahulukan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak. Jadi itu jadikan prioritas yang paling utama. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak letakkan di urutan terakhir. Karena apa? Kita dapat melakukannya di waktu-waktu senggang lainnya. Nah, ketika kita membagi waktu, ada perkuliahan, ada ujian, mungkin dihadapkan dengan ujian, apalagi di kedokteran yang subhanallah ujiannya hampir setiap bulan, setiap 5 minggu sekali kita ujian, dan juga dihadapkan dengan perlombaan-perlombaan. Maka kuncinya adalah time management. Atur skala prioritas. Seandainya ujian akan dilakukan 1 atau 2 hari ke depan, maka utamakan dulu mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Sedangkan misalnya perlombaan diadakan 1 minggu setelah ujian, barulah kita fokus ke dalam persiapan perlombaan. Seperti yang Elda katakan tadi, biasanya perlombaan itu diumumkan sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya ada 1 bulan sebelum. Nah, dari 1 bulan sebelum itulah ketika kita tahu bahwasanya ada perlombaan, kita sudah mulai mencicil, mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan untuk menggarap perlombaan tersebut. Dan juga misalnya ada tim, maka kita sudah berdiskusi dengan tim. Nah, sedangkan ketika waktu kita dihadapkan mendekat waktu-waktu ujian, maka kita persiapkan diri dan fokus untuk ujian tersebut. Sehingga kedua hal ini harus kita atur secara cerdas, karena jika salah akan berakibat fatal. Dua-duanya bisa gagal. Ujian kita nggak lulus, lomba kita kalah. Nah, makanya kuncinya adalah time management. Aturlah skala prioritas sebaik mungkin, buatlah rencana-rencana strategis. Misalnya dalam 1 minggu ke depan, hal apa yang harus sudah saya lakukan? Dalam 1 bulan ke depan, hal apa yang sudah saya capai? 1 semester ke depan, hal apa yang sudah saya dapat? Dan bahkan 1-5 tahun ke depan, apa-apa saja yang sudah saya dapat, seperti itu mengatur waktunya. Karena apa? Biasanya sifat-sifat perlombaan itu annual. Jadi diadakan tiap tahun. Jadi tidak salah, apalagi untuk adik-adik mahasiswa baru sekarang, mempersiapkan diri dan mempersiapkan bahan atau tim ataupun ide-ide itu dimulai dari sekarang, seperti PKM dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu sebagai cara kalian mengatur waktu dan menyeimbangkan antara perkuliahan, mungkin kalian nanti gabung ke organisasi, perlombaan, studi dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah di time management. Atur skala prioritas dan buatlah perencanaan strategis jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Mungkin demikian, Kak. Oke, berarti intinya tadi time management ya. Time management. Oke, ini untuk kalian berdua lagi, untuk Satria dan Elda, langsung saja. Ini kan tadi time management dan juga ya intinya pintar-pintar membagi waktu. Nah, untuk rasa malas sendiri atau biasanya kan orang ada mager gitu ya. Mager itu kan manusiawi. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan motivasi apa cara mengatasi malas dan juga motivasinya ketika hendak mengikuti lomba atau kompetisi itu apa gitu. Jadi bisa teman-teman mahasiswa baru belajar dari kalian berdua. Oke, untuk Elda dulu mungkin. Baik, kalau untuk motivasinya, ya seperti yang Kakak MC bilang tadi ya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu tentu pasti pernah merasakan yang namanya mager, malas begitu kan. Akan tetapi gimana sih cara kita biar kita itu tetap semangat, apalagi mengikuti kompetisi-kompetisi, itu yang jelas kita harus melihat orang-orang yang sukses di luar sana gitu. Itu yang pertama kali saya lakukan. Kenapa sih orang-orang bisa, sedangkan saya enggak gitu. Saya introspeksi diri, apa yang kurang dari saya, oh ternyata saya kurang dalam hal berusaha misalnya, berarti kan itu saya malas berusaha. Nah dari situlah muncul rasa, oh ya saya harus melakukan sesuatu agar saya bisa mengupgrade diri saya, kemudian saya bisa menyusul jejak-jejak orang yang sukses di luar sana. Kemudian ingat kembali apa sih alasan kita kepengen sukses. Pertama tentunya kita kepengen membanggakan orang tua, kita kepengen mengharumkan nama baik perguruan tinggi yang kita kita jajaki sekarang. Nah, itu bisa dijadikan motivasi bagi diri kita sendiri agar kita itu semangat dalam meraih apa yang ingin kita dapatkan, misalkan seperti kompetisi-kompetisi baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Begitu. Ya. Mungkin Satria dapat mewakili tips motivasi juga untuk teman-teman mahasiswa baru. Baik. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya analogikan ya Kak, biar mudah menangkapnya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa menjalani hidup ini
itu seperti seorang traveler, seperti seorang yang melakukan perjalanan, seperti seorang musafir dalam agama saya, kepercayaan saya sebagai seorang muslim. Nah, ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas, misalnya contoh seorang traveler ingin mendaki sebuah gunung, tujuannya jelas, gunung A, maka ketika ia menemukan sebuah keluhan-keluhan lain di pertengahan jalan, misalnya ada hadangan, ataupun semangat yang sudah mulai menurun, karena dia memiliki target, yaitu tujuannya adalah mendaki gunung A, maka dia akan semakin termotivasi. Mungkin ya di pertengahan dia akan yang namanya menemukan, frustasi, rasa malas menghampiri, dan juga halangan-halangan lain yang tidak ia duga ketika ia memasang tujuan ataupun menargetkan sesuatu, tapi hal itu adalah hal yang wajar. Nah, ketika orang yang memasang target sesuatu, maka dia akan memiliki motivasi yang lebih dibandingkan orang yang tidak memasang target sama sekali. Nah, ketika rasa malas ini menghinggapi, maka akan bisa ia tanggulangi. Karena apa? Dia akan memiliki tujuan seperti itu. Seperti kita melakukan perjalanan yang saya contohkan sebelumnya. Rasa lapar, pasti rasa malas itu adalah memiliki alasan. Ketika seorang melakukan perjalanan, rasa lapar, rasa ngantuk, itu adalah rasa yang alami, natural yang dialami oleh manusia. Tapi kita bisa beristirahat untuk menghilangkan rasa ngantuk. Kita bisa makan sejenak untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi karena kita memiliki tujuan yang harus kita gapai, kita tidak akan berlama-lama dengan istirahat tersebut. Kita tidak akan berlama-lama dengan makan tersebut. Maka kita akan berangkat untuk kemudian bergerak dan menggapai tujuan, dan supaya sampai ke tempat yang kita tuju. Nah, begitu pula dengan hidup dan juga di kehidupan mahasiswa seperti ini. Rasa malas itu wajar, tapi jangan sampai kita berlama-lama, bahkan tenggelam dalam rasa kemalasan tersebut, sehingga kita tidak dapat mencapai atau menggapai tujuan yang sudah kita pasang di awal. Nah, itulah pentingnya kita memasang tujuan, bertarget. Jadilah manusia yang bertarget, karena hidup ini perjalanan, maka jadilah seorang pejalan yang baik, yang tangguh, dan yang tidak tenggelam dalam rasa malasnya. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Satria. Berarti intinya ingat apa tujuan awal kita ya. Ingat tujuan awal kita, maka itu kita terus akan meraihnya. Walaupun malas, tapi tidak berlarut-larut dalam kemalasan. Ya. Mungkin tambahan untuk Satria dulu. Ini Satria pernah menulis buku ya, antologi puisi yang berjudul Rasa Dalam Bencana pada tahun 2019. Nah, itu dari mana sih muncul ide-ide yang kreatif, ide-ide pendukung, sehingga terbitlah karya tersebut? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya ide ini muncul ketika saat pada tahun 2018 atau 2019, awal 2019 dan akhir 2018, itu Indonesia dilanda bencana. Bencana terjadi, silih berganti pokoknya menghadapi Indonesia. Nah, seperti yang terjadi di Palu, di Bali, di Banten, dan juga tempat-tempat lainnya. Nah, inilah muncul ide-ide. Biasanya saya menulis sesuatu quotes ataupun hal-hal yang menarik yang terjadi ataupun pandangan-pandangan saya itu di media sosial. Nah, muncul ide, kenapa ini tidak saya bukukan? Kenapa tidak saya ikutkan kompetisi? Kenapa tidak saya abadikan dalam bentuk sebuah tulisan? Sehingga saya termotivasi tidak hanya menulis di media sosial. Biasanya saya menulis di media sosial, di Instagram, di Facebook, di status-status lainnya. Tapi untuk mengabadikan ini menjadi sebuah karya, muncullah sebuah ide bahwa ini harus saya bukukan. Sehingga kami saat itu bukan hanya terdiri dari saya sendiri, penulis tunggal, bukan. Kita bekerja sama dengan penulis-penulis puisi dari beberapa daerah di Indonesia. Jadi untuk membukukan, kita membuat sebuah puisi untuk kemudian kita bukukan sebagai bentuk dedikasi. Dedikasi kita dan juga bentuk prihatinan kita untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak, yang saat itu tertimpa bencana, baik tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya yang saat itu melanda Indonesia. Sehingga muncullah, terbitlah sebuah buku yang berjudul dengan Rasa Dalam Bencana. Jadi buku itu kami dedikasikan secara khusus kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak dan masyarakat-masyarakat Indonesia, karena sudah bertahan menghadapi bencana-bencana yang silih berganti menimpa Indonesia. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Satria.
Selanjutnya ke Elda. Elda juga pernah membuat beberapa karya. Ini karya ilmiah ya. Ya, Nah, itu dari mana sih ide-ide yang muncul sehingga terbuatlah atau terbitlah karya ilmiah yang dibuat oleh Elda? terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi dari mana ide-ide karya ilmiah itu muncul? Saya ambil beberapa contoh karya ilmiah saya itu kebanyakan tentang bagaimana penjernihan air gambut ya. Jadi saya mendapatkan ide itu sendiri sebenarnya itu melihat dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya dari air gambut itu sendiri, air gambut itu kan adalah potensi lokal Kalimantan Tengah. Akan tetapi air gambut itu dia tidak bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, dari situlah muncul ide bagaimana sih caranya, terutama saya sebagai orang kimia, bagaimana sih caranya kita mengolah air gambut ini agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian ide yang lain itu tentang pengolahan limbah. Ada pengolahan limbah plastik dan ada pengolahan limbah zat warna atau hasil dari industri tekstil. Nah, itu juga bentuk permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, dari bentuk permasalahan itulah muncul ide-ide bagaimana sih kita mengolah limbah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat atau setidaknya kita mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya limbah ini. Nah, kalau misalkan untuk limbah plastik itu yang pernah saya ikutkan di kompetisi di Universitas Mataram Lombok, itu mendapatkan juara 3, best presenter dan best poster. Nah, itu idenya itu adalah konversi limbah plastik menjadi bahan bakar cair. Jadi dari situ idenya muncul. Jadi selain kita mengurangi polusi limbah plastik, kita juga mendapatkan sumber energi baru dari permasalahan limbah plastik itu sendiri. Jadi kita mendapatkan ide itu sebenarnya dari permasalahan yang ada di sekitar kita saja, kemudian kita telaah, kita kaji dari studi literatur, dari penelitian yang pernah dilakukan orang, kemudian kita cari apa sih gagasan terbaru atau gagasan yang sudah ada kita modifikasi untuk memperbaiki kekurangan dari ide sebelumnya, itu bisa menghasilkan ide-ide yang baru seperti yang sudah pernah saya kompetisikan, begitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. 2 mahasiswa berprestasi UPR 2020. Mungkin ada banyak ya mahasiswa berprestasi, namun yang mewakili kita pada acara PKKMB pada hari ini yaitu Elda dan Satria. Oke, ini sambil saya bacakan pertanyaan terakhir, saya buka kolom chat untuk siapa tahu ada mahasiswa baru yang ingin bertanya seputar apa saja mengenai lomba, misalkan lomba debat ataupun lomba karya ilmiah ataupun yang lainnya dari Satria dan Elda. Nah, pertanyaan terakhir, ini sekarang Satria dan Elda sudah menempuh berapa semester? Sekitar berapa, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sekarang mau masuk semester 7, Kak. 7 dan Elda semester... Saya baru masuk semester 5, Kak. 5. Iya. Oke. Nah, di tengah-tengah masa perkuliahan ini pasti ada gambaran rencana ke depannya seperti apa. Adakah cita-cita mungkin atau keinginan yang belum terwujud seperti itu? Apa kira-kira? Untuk Satria terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebenarnya ini cukup privacy ya bertanya mengenai tujuan, tapi tidak apa-apa Kak. Tujuan saya adalah pertama untuk lulus tepat waktu. Itu terlebih lagi saat ini saya sedang menggarap beberapa tulisan. Saya minta mohon doanya semoga diberi kelancaran untuk lulus tepat waktu, sebisa mungkin dengan nilai yang dengan predikat cum laude semoga. Dan setelah itu saya akan melanjutkan ke jenjang program profesi dokter atau yang disebut dengan koas di rumah sakit. Nah, setelah itu saya harus mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi atau disebut dengan UKMPPD untuk untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, setelah itu rencana saya adalah mengikuti internship yang sesuai yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan. Setelah itu akan saya pikirkan lagi rencana-rencananya, karena bisa saja perencanaan ini berubah di pertengahan jalan, karena tidak dapat kita pungkiri juga banyak permasalahan-permasalahan ataupun banyak keadaan yang menuntut kita tidak hanya memaksakan satu tujuan saja, tapi juga kita harus dinamis dengan tujuan-tujuan ataupun opsi-opsi lain bergantung pada
kesempatan, dan juga kemampuan. Nah, oleh karena itulah, jika seandainya ada kemampuan dan ada kesempatan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkan hal itu. Jadi tujuan tersebut bisa saja kemungkinan berubah dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa masa ke depan, bergantung pada dua hal tersebut, yaitu kemampuan dan juga kesempatan. Mungkin itu, Kak. Oke, untuk Elda, silahkan. Ya, kalau untuk saya sendiri, seperti yang sudah Kak Satria bilang tadi, bahwasanya tujuan kita itu sifatnya dinamis, berubah-ubah tergantung kondisi, kemampuan, dan kesempatan ya. Kalau sementara tujuan saya itu jelas ya, kita sebagai mahasiswa kepengennya lulusnya tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Begitu hasil yang terbaik itu, hasil yang baik bagi kita itu seperti apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian setelah saya lulus dari jenjang S1, saya rencananya ingin melanjutkan ke jenjang S2 untuk kimia anorganik begitu Kak. Mungkin sampai di situ aja dulu saya beritahu. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk Satria ada 3 pertanyaan dan juga Elda 3 pertanyaan. Apa mau ditambah lagi? Karena ini banyak. Boleh. Karena banyak dari teman-teman mahasiswa baru bertanya. Boleh Kak, boleh. Oke. Pertama dari Visip atas nama Selvia bertanya, bagaimana awal kakak-kakak mengembangkan diri saat di awal memasuki perkuliahan? Saya ulangi lagi, bagaimana awal cara kakak-kakak mengembangkan diri di awal memasuki perkuliahan? Oke. Bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa Kak. Oke, untuk Elda terlebih dahulu. Untuk saya terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana ketika kita pertama kali masuk perkuliahan, kemudian kita bisa mengembangkan diri, itu yang jelas yang pertama kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif ya, maksudnya dengan orang-orang yang memang satu visi dengan kita maunya seperti apa. Misalnya kita maunya kita aktif di organisasi, maka bergabunglah dengan orang-orang yang aktif di organisasi. Misalnya kita kepengen aktif ikut lomba, bergabunglah dengan orang-orang yang memang juga ingin aktif di lomba-lomba. Bisa kita tanya dengan kakak tingkat kita yang sudah berpengalaman itu, atau dengan dosen-dosen kita. Jadi bisa dari situ sih Kak. Jadi lebih ke pergaulan kita. Oke, langsung Satria. Oke, baik. Sebenarnya bagus ya pertanyaannya. Jadi ini ada hubungan dengan bagaimana kita menggali potensi diri. Tadi saya sepakat juga dengan Elda, bahwasanya kita intinya adalah menciptakan lingkungan yang sifatnya suportif dengan keterampilan yang kita inginkan. Apa keterampilan dan potensi ataupun soft skill yang kita cari, yang ingin kita bangun. Nah, maka untuk mengembangkan hal-hal tersebut, haruslah didukung oleh lingkungan-lingkungan yang suportif. Caranya bagaimana? Benar tadi kata Elda. Cari orang yang sesuai dengan kira-kira satu visi nih, bisa dari kakak tingkat ataupun teman-teman yang satu tujuan, bisa dari sana. Tapi cara sederhananya itu bisa dari organisasi-organisasi ataupun organisasi kemahasiswaan yang menaungi bidang-bidang tertentu. Contohnya, seandainya adik-adik di sini ada yang hobi debat, maka bergabunglah dengan English Debate Club. Atau adik-adik yang berpikir kritis, yang suka dengan orasi, maka bergabunglah dengan organisasi-organisasi di kampus kita seperti BEM, DPM, dan juga di kampus masing-masing dan sebagainya. Jadi lihat potensi apa yang ingin kita bangun, dan adik ada modal apa mengenai potensi tersebut. Misalnya saya ada modal mengenai kepercayaan diri, saya ada modal mengenai hobi dalam bidang kepenulisan, saya ada modal misalnya saya hobi menulis atau hobi dalam berpikir kritis. Nah, ikutlah organisasi-organisasi yang kiranya mendukung kemampuan dan juga soft skill yang ingin adik kembangkan dalam organisasi tersebut. Jadi salah satu solusinya adalah mengikuti organisasi tanpa mengenyampingkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu studi. Jadi jangan sampai mengenyampingkan atau menyepelekan bahkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu studi. Mengembangkan potensi-potensi seperti itu sangat baik, bahkan baik sekali. Tapi jika menyampingkan tanggung jawab kita yang paling utama, itu akan fatal akibatnya. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Satria. Selanjutnya, ini kita akan baca pertanyaan dari YouTube, karena tadi pertanyaan dari Zoom. Boleh. Pertanyaan selanjutnya
bagaimana cara kita menyikapi perlombaan tingkat daerah dan nasional maupun lomba apapun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin Satria pernah mengikuti kompetisi saat pandemi, bagaimana menyikapinya, seperti karena beda kan, secara langsung dan secara online atau daring, seperti itu. Mulai dari Satria dulu. Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya, sangat kontekstual dengan keadaan kita saat ini. Jadi alhamdulillah beberapa waktu lalu pada tanggal 9 Agustus, 9 atau 14 Agustus itu tepat pengumuman kakak memenangkan suatu perlombaan kepenulisan dalam menganalisa kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kakak alhamdulillah mengikuti perlombaan pertama pada bulan Juli, itu mengirimkan karya mengenai analisa kakak, mengenai gagasan kakak, bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah dalam pandemi ini. Salah satunya adalah new normal. Jadi apapun sikap kritis, pemikiran kita itu kakak tuangkan dalam tulisan tersebut, dan alhamdulillah kakak dapat mendapatkan predikat sebagai juara kedua. Nah, bagaimana kita mengikuti perlombaan tersebut dan memaksimalkan dalam keadaan pandemi seperti saat ini? Begini deh. Jadi rata-rata perlombaan diadakan pada saat pandemi ini sifatnya online. Jadi mulai dari pendaftaran, registrasi, hingga pengumpulan karya pun submissionnya itu adalah online melalui email atau melalui link-link peranala tertentu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu tanpa bertatap muka, tapi tetap pengamatan kita harus sesuai dengan keadaan sekitar sehingga kita dapat menganalisanya lebih dalam. Diskusi dengan dosen, cari dosen pembimbing yang baik, tanyakan apakah mereka berkenan untuk membimbing. Jika dapat atau memungkinkan untuk bertatap muka tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penularan, nah itu akan lebih baik. Ketika kita bertatap muka, berdiskusi langsung, biasanya ide-ide itu akan muncul ketika kita berdiskusi langsung. Karena apa? Teman terbaik dalam berdiskusi itu adalah seorang pendebat. Jadi kadang kita berdiskusi itu tidak hanya monoton, nah, kita juga bisa beradu argumen. Karena dari sanalah kadang muncul solusi. Nah, bagaimana kita menyikapi perlombaan pandemi ini adalah ikuti saja. Karena apa? Sifatnya online, bisa kita ikuti, bisa kita kirimkan melalui link-link tertentu, peranala tertentu. Dan yang kedua, selain kebijakan kesehatan yang kakak analisa, yang kakak telaah dari pemerintah mengenai new normal, kakak juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Palangkaraya dalam kompetisi WEC, Writing Essay Competition, yang diadakan oleh pemerintah Kota Palangkaraya dalam HUT hari ulang tahun pemerintah dan juga Kota Palangkaraya itu sendiri. Dan alhamdulillah kakak termasuk ke dalam 25 tulisan terbaik yang akan dibukukan oleh pemerintah, dan isi dari tulisan kakak tersebut adalah mengenai sesuai dengan bidang studi kakak, yaitu kedokteran. Jadi kakak menganalisa bagaimana kesiapan Kota Palangkaraya dalam menerapkan kebijakan new normal ataupun tatanan normal baru, atau yang sekarang lebih dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi justru pandemi ini dapat kita manfaatkan menjadi sebuah prestasi jika kita mampu menelaah dan juga lebih peka terhadap kejadian-kejadian sekitar, permasalahan-permasalahan sekitar. Jadi ini bukan sama sekali kendala, justru ini adalah kesempatan. Ini adalah chance bagi kalian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kalian. Demikian, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Satria. Selanjutnya, Elda. Kak, terima kasih. Ya. Jadi selama pandemi COVID-19, alhamdulillah saya itu juga mendapatkan penghargaan dari 2 lomba. Yang pertama itu lomba esai nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu, waktu itu mendapatkan juara harapan 2. Kemudian untuk yang kedua, lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram, itu mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, ada juara 3, best presenter dan best poster. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menyikapi lomba atau kompetisi di tengah pandemi COVID-19? Tentunya pandemi COVID-19 ini kan memberikan banyak sekali perubahan dari segi apapun ya, kita mengalami perubahan, bahkan untuk kompetisi
mengikuti perkuliahan dengan dosen, perhatikan dengan baik, jangan kita mengalihkan perhatian kita selama perkuliahan. Ngerti atau enggak, pokoknya perhatikan aja, karena nanti kalau kita memperhatikan itu pasti ada yang terserap di otak kita. Kemudian ketika terserap itu kita belum tentu nih mengerti. Nah, nanti setelah perkuliahan kita bisa ulangi, kita bisa hubungi dosennya mungkin untuk berdiskusi lebih lanjut. Kita bisa cari literatur tambahan bagaimana kita mencari hal-hal yang kita tidak mengerti itu. Jadi jangan sepelekan perkuliahan, itu pesan saya bagi mahasiswa baru ya, jangan sepelekan perkuliahan karena itu adalah tugas utama kita selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi. Gitu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Elda. Selanjutnya Satria. Oke, baik. Tadi Elda sudah menjelaskan bagaimana cara kita memanajemen waktu untuk hal yang tidak kita kuasai. Untuk secara umum, bagaimana cara kita mengatur waktu adalah ingat prinsip ini. Kita diberikan waktu yang sama setiap orang, yaitu proporsinya 24 jam kurang lebih. Nah, maka mulai dari kita bangun tidur, aturlah waktu tersebut sebaik mungkin. Berapa jam porsi kita untuk istirahat, berapa jam porsi kita untuk beribadah sebagai seorang muslim mungkin. Nah, berapa jam waktu kita untuk belajar, berapa jam waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak, atau mendesak yang tidak penting, ataupun yang penting tapi tidak mendesak. Nah, kerjakan hal-hal yang seperti itu di waktu-waktu luang. Jadi, prinsipnya seperti itu. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Karena apa? Waktu ini tidak akan kita bisa ulang atau kita balikkan seperti sedia kala, kita putar mundur, itu tidak bisa. Jadi ketika kawan-kawan ada waktu luang, video sama suara. Baik. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kita memiliki 24 jam waktu yang sama. Jadi manfaatkan. Tidak mungkin dalam 24 jam itu kita seharian kuliah, belajar terus, enggak. Kita pasti ada waktu-waktu luang. Nah, waktu-waktu luang inilah jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermalas-malasan, main game, hura-hura, atau hal yang tidak bermanfaat. Tapi manfaatkanlah hal-hal ini agar kalian jadi lebih produktif. Kerjakanlah hal-hal yang sekiranya berdampak, bermanfaat, dan juga hal-hal yang sifatnya baik
Nah, maka ketika kalian dihadapkan waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang tidak memberikan kalian kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang baik tersebut, maka jangan khawatir. Kalian sudah mengerjakan ini jauh-jauh hari, kalian sudah mengerjakan ini pada waktu-waktu yang senggang. Jadi ketika pada waktu yang sempit pun kalian bisa fokus terhadap studi kalian, terhadap kuliah kalian. Nah, jadi kuncinya adalah aturlah waktu, manfaatkan secerdas mungkin dan sebaik mungkin waktu-waktu luang kalian. Jangan waktu luang tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Jadi kuncinya di sana. Kita memiliki 24 jam yang sama dan manfaatkanlah sebijaksana mungkin. Demikian, Kak. Oke, terima kasih Elda dan Satria. Yang terakhir lagi, setelah pertanyaan, ini Elda dan Satria bisa menyampaikan pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa baru, sebagai motivasi juga, pesan-pesan agar teman-teman bisa seperti kalian gitu, meraih banyak kompetisi dan juga kejuaraan-kejuaraan. Dimulai dari Elda. Kalau pesan dari saya sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berbeda. Berbeda di sini maksudnya jadilah mahasiswa yang membanggakan, mengharumkan nama universitas. Jangan bangga karena alma matermu, tapi buatlah bangga alma matermu karena namamu. Itu dari saya, Kak. Oke. Satria? Oke. Pesan saya terhadap adik-adik, generasi penerus kami yang mungkin sebentar lagi akan lulus insya Allah. Maka pertama, saya belum mengucapkan selamat datang nih. Nah, jadi saya ingin mengucapkan selamat datang pada adik-adik, selamat bergabung ke dalam keluarga besar Civitas Akademika Universitas Palangkaraya, dan harusnya kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan, menimba ilmu, khususnya di perguruan tinggi, karena ada banyak, ratusan atau bahkan ribuan orang yang kalian kalahkan, yang kalian sisihkan, berjuang bersama untuk masuk, duduk, memperebutkan satu kursi di universitas ataupun di perguruan tinggi. Oleh karena itulah kalian patut bersyukur. Kita semua harus bersyukur, dan syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk prestasi dan dedikasi kalian, pertama, kepada orang tua, kepada dosen, tenaga pendidik, dan juga kepada masyarakat sekitar dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, dan juga tak lupa kepada universitas yang kita cintai ini. Jadi wujudkanlah bentuk syukur tersebut, tuangkan dalam sebuah prestasi yang membanggakan, baik bagi kalian sendiri sebagai seorang pribadi dan juga bagi keluarga dan juga bagi universitas yang kita cintai ini. Jadi rencanakanlah semua itu secara matang. Ingatlah satu hal, bahwasanya seseorang yang gagal dalam membuat perencanaan, maka sebenarnya saat itu ia sedang merencanakan kegagalan. Jadi jangan pernah kalian gagal dalam merencanakan, supaya kalian dapat berhasil di kemudian hari. Dan yang kedua adalah masa depan itu adalah milik orang-orang yang merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan hari ini dengan baik. Karena apa? Tidak bergantung seberapa kelamnya masa lalu kalian, hal tersebut sudah lewat. Jangan pikirkan, tinggalkan, dan juga kita jadikan acuan, jangan sampai kita terjebak lagi ke dalam masa lalu itu. Sekarang kita dalam fase sebagai seorang mahasiswa, bukan lagi seorang siswa, tapi fase lanjutan. Dan juga status kalian sebagai seorang yang terdidik, sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, maka itu harus juga tercermin dalam sebuah tindakan kalian, baik di sosial masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi teruslah menjadi mahasiswa yang berkreasi, teruslah menjadi mahasiswa yang kreatif, yang tidak hanya menunggu sesuatu yang disuapi, serba disuapi. Kalian harus kreatif, kalian harus mandiri, bagaimanapun keterbatasan, dalam bagaimanapun situasi dan kondisi, dan dalam bagaimanapun keadaan. Terlebih lagi di situasi pandemi seperti ini, kalian jangan pernah kalah oleh keadaan. Kalian harus berhasil muncul ke permukaan sebagai seorang mahasiswa yang berbeda, seperti Kak Elda tadi bilang. Kalian muncul sebagai seorang mahasiswa yang penuh dengan prestasi, penuh dengan kebermanfaatan, dimanapun kalian nanti akan diletakkan kelak. Jadi sekali lagi selamat datang untuk adik-adik sekalian. Kak harap ada banyak muncul Kak Elda, Kak Altria, Kak Dian, dan kakak-kakak yang lainnya ke permukaan nantinya. Kalianlah penerus-penerus kami nanti. Mungkin demikian, Kak. Terima kasih dan satu lagi, langsung saja Satria, apa moto hidup yang Satria pegang selama ini gitu? Singkat saja mungkin. Jadi moto yang selama ini saya pegang itu adalah dari orang tua saya, dari ayah saya.
Ayah saya pernah berkata sebelum saya menimba ilmu jauh datang ke Kalimantan. Saya adalah seorang perantau dari Jambi, datang ke Kalimantan untuk menimba ilmu dan juga studi. Orang tua saya pernah berkata, bahwasanya seberapa kali kamu jatuh, mau 7 kali, 8 kali, maka engkau harus bangkit lebih dari seberapa banyak engkau jatuh. Jatuh 7 kali, maka engkau bangkit 8 kali. Jatuh 8 kali, maka engkau bangkit 9 kali. Bangkitmu harus lebih banyak daripada jatuhmu. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih luar biasa. Selanjutnya untuk Elda, apa moto hidup yang menjadi prinsip Elda gitu? Hidup yang jadi prinsip saya hingga saat ini itu adalah sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun yang saya lakukan sebisa mungkin harus setidaknya memberikan manfaat bagi orang di sekitar saya, akan lebih baik kalau memberikan manfaat bagi orang-orang di luar sana. Begitu, Kak. Oke, terima kasih luar biasa. Narasumber kita ada Elda dan juga Satria. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua dalam acara PKKMB 2020. Semoga bisa dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa baru yang hendak duduk di bangku perkuliahan. Nanti mungkin jika ada yang ingin langsung bertanya, bisa saja secara pribadi melalui Kak Elda dan juga Kak Satria. Oke, terima kasih ke Elda dan Satria yang bersedia untuk berbagi dan juga sharing pengalaman berharga kalian semua. Baik. Nanti untuk adik-adik yang belum terjawab pertanyaannya bisa melalui Instagram saya @satria_saputra. Insya Allah kalau ada kesempatan saya jawab. Oke, terima kasih Satria dan juga Elda. Selamat sore. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa baru peserta PKKMB UPR tahun 2020, jangan lupa mengisi daftar hadir di sesi materi 3 yang akan ditutup pada pukul 17.30 dan link tugas nanti akan diposting pada feed dan story di Instagram di @kemahasiswaan_UPR pada pukul 15.30. Mungkin sudah diupload. Jadi teman-teman bisa lihat di situ nanti apa saja tugas kalian. Oke. Dan jangan lupa tetap mengikuti PKKMB tingkat fakultas yang akan dilaksanakan 3 hari ke depan, nanti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini kita foto bersama. Oke. Kita ada foto bersama, mungkin secara screenshot aja.